Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman di Eko Racing dari Mubarok Channel. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngobrol nih sama Kang Robi. Kita ngobrol bisnis sebetulnya, Kang. Siap. Jadi ini kan channelnya channel bisnis, Ya. tapi saya masih banyak ngebahas Eko Racing gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan sih, ya, karena bisnis ini luas, maka kawan-kawan yang ada di rumah masing-masing mungkin juga ya sesekali kita bisa sharing bisnis lah ya. Ya sambil Eko Racing juga sambil jalan bisnis yang lain bisa kan ya. Betul sebetulnya itu. Karena gini kan katanya, saya nggak tahu sih yang mana yang benar. Kita harus fokus bisnis di satu atau kita harus bukan harus. Kita bisa 2 gitu, 3. Bahkan bisa banyak, bisa 5, bisa 6 gitu. Nah menurut Kang Robi ini, kawan-kawan, ini Kang Robi, teman saya. Beliau ini juga sebagai pebisnis sebetulnya. Nanti kita akan bahas bisnis pengalamannya di bidang apa ya. Cuman tadi kita nyambung ke pernyataan tadi bahwa bisnis itu tidak harus satu. Tidak harus satu. Tapi ada yang bilang harus satu, fokus, caranya gitu. Tapi ya kira-kira gimana Kang? Harus fokus satu, misalkan Eko Racing terus, atau yang lain-lain? Untuk di awal sih, untuk di awal bisnis tuh, pribadi ya? Ini pengalaman pribadi ya. Iya, iya. Kadang tergiur maksudnya, wah pengen bisnis ini nih, lihat si itu maju. Pengen bisnis ini, si ini sukses di bidang ini, kita pengen ikut, gitu kan. Wajar sih ya, wajar. Ya, maksudnya ikut-ikutan. Wajar, cuman maksudnya harus fokus juga harus, gitu kan. Maksudnya fokus di sini tuh tidak harus di satu bisnis sebetulnya. Jadi ketika kita mulai bisnis, konsisten di situ. Misalkan ya kita Eko Racing, jalan Eko Racing. Tapi kalau mau bisnis yang lain juga silahkan, gitu kan. Asal yang ini juga tidak ditinggalkan. Jangan mau bisnis ini tapi yang awalnya ditinggalkan. Nah itu yang enggak ini tuh seakan-akan nanti masyarakat atau pelanggan kita, oh kok kemarin bisnis ini, sekarang bisnis ini gitu. Iya, bener, jadi ya. fokus itu harus, tapi maksudnya tidak harus di satu bisnis saja. Tidak apa-apa. Jadi maksudnya harus banyak bisnis juga nggak apa-apa. Jadi tapi harus konsisten lah di situ. Jangan maksudnya jangan bisnis baru tapi yang awalnya ditinggalkan. Nah, itu. Begitu. Jadi mungkin kesimpulannya ya member Eko Racing. Ini pendapat pribadi ya, kan, pendapat pribadi. Misalkan kita bisnis Eko Racing, kemudian ingin mencoba bisnis jualan kaos. Itu bisa saja. Cuma bisa berjalan berdampingan ya, selama tidak mengganggu. Tidak mengganggu dan salah satu tidak ditinggalkan. Gitu. Asal tidak ditinggalkan. Gitu. Yang kebanyakan di kita kan kadang, Kang, misalkan lihat ini nih bagus nih jualan ini. Ya ikut. Nah, yang awalnya kita tinggalin. Nah, itu ya. Yang bikin teman-teman dekat atau rekan-rekan kita konsumen. Bingung ini dia bisnis apa sih? Ya gitu kan, konsumen juga bikin bapak ini bisnis apa sih gitu. Nah, gitu yang bingung tuh. Brand image-nya nggak kebentuk. Ya, brand image. Jadi maksudnya kalau yang satu bisnis fokus itu maksudnya biar brand image ke ini ya, ke pencitraan. Nah, pencitraan. Jadi si ini tuh tukang ini, bisnis ini gitu. Ini tuh dia member Eko Racing jelas gitu ya. Gitu jelas. Jadi kadang dia Eko Racing, kadang dia jualan parfum, kadang herbal dan lain-lain. Jadi kadang ya nggak jelas image-nya gitu kan. Betul. Tapi bisa kan ya? Boleh. Cuman ya jangan banyak-banyak dulu ya, tergantung masing-masing, tergantung pengaturan waktu dan lain-lain gitu kan. Ya siap. Boleh saja bisnis, bahkan ya banyak yang bisa dicontoh lah. Kayak si anak singkong itu siapa namanya? Anak singkong. Hairul Tanjung itu bisnisnya menggurita istilahnya banyak di berbagai bidang. Dia punya bank kalau nggak salah ya, Bank Mega itu kan, Transcorp dia pegang. Itu banyak. Segmentasi bisnisnya banyak gitu. Tapi itu untuk mereka yang sudah berjalan. Misalkan lah. Bisnis ini A udah jalan, buka lagi. Nah kita bisa dicontoh lah sama kita. Misalkan kita udah jalan nih ke racing, bisa buka yang lain gitu. Jualan kaos seperti saya lah. Iya, siap. Oke, kawan-kawan member Eko Racing dari Mubarok Channel, terima kasih. Jadi kita akan ngobrol. Tadi kan kita pembukaan dulu ya, bahwa bisnis itu pendapat masing-masing bisa fokus,
bisa banyak, bisa satu aja, terserah silakan. Nah, mungkin ini obrolannya kita akan lebih pengalaman. Siap. Member dekorasi juga mungkin akan bisa mencari manfaat ya. Bisa jadi pilihan mungkin yaitu bisnis kaos. Bisnis kaos, ya. Tapi kaosnya polos ya. Kaos polos. Awalnya saya jualan kaos polos ya. Iya. Gimana nih Kang? Kok kenapa milih kaos polos misalkan? Kenapa dulu tuh? Cerita dulu. Okay. Jadi awalnya kan dulu saya sempat kuliah di Tasik, ya Tasikmalaya. Tasikmalaya kan salah satu, bukan gudang sih, maksudnya nggak seperti Bandung ya, kota mode. Cuman di sana juga ada beberapa produsen yang memang fokus di perkawasan lah istilahnya, konveksi lah istilahnya. Ada banyak konveksi Tasik, banyak konveksi mulai dari bordir, batik, bahkan kaos juga ada. Nah, Tasikmalaya Jawa Barat. Tasikmalaya Jawa Barat, ya. Nah, setelah pulang 2014 ke Kuningan. Nah, saya kerja ngajar sebagai guru, tapi ya pengen punya bisnis juga. Ya, berbekal pengalaman di sana gitu kan, akhirnya di Kuningan sepertinya belum ada nih yang jual kaos polos gitu kan. Jadi intinya melihat peluang dulu, peluang dulu di sekitar kita, ada nggak yang jualan kaos polos nih. Oke, stop dulu ya sebentar. Pemirsa, silakan saya tanya dulu, di daerah pemirsa ada yang nggak yang jualan kaos polos? Kaos polos. Seperti ini ya contohnya. Nah, ini saya pakai kaos polos. Kaos polos. Ada nggak yang jualan kaos tapi toko, cuman kaos itu polos? Khusus, istilahnya distro ya, distro mungkin ya, tapi distro khusus kaos polos. Nah, di Kuningan nggak ada gambarnya. Belum ada gitu. Oke, lanjutin Pak, gimana tuh? Nah, berbekal dari situ melihat peluang, akhirnya akhir 2017 mulai merintis nih, belanja lah, istilahnya belanja nyetok gitu. Nah, 2018 langsung terjun ke lapangan, jualan di CFD waktu itu. CFD, Car Free Day waktu itu, sebelum corona ya, masih sebelum ada zaman Covid, masih ada CFD. Car Free Day tiap hari Minggu jualan langsung di situ, di CFD. Jadi itu. Kang Robi ini tidak dari produksi nol. Tidak, saya untuk ke tahap produksi belum mulai saat ini ya. Ya, jadi awalnya dari beli ke konsumen langsung langsung dari konveksi. Dari produsen. Ya, beli dari produsen. Iya, itu. Oke, jadi kawan-kawan kalau memang kita nggak bisa produksi dari nol, maka solusinya adalah nyari dari toko atau dari produsen yang istilahnya tangan pertama dari tangan pertama, biar istilahnya harga kita bisa bersaing. Iya, harganya dulu kan. Iya, di Tasik bersaing. Ada produsennya kan? Ada, di Tasik banyak konveksi kaos polos ya. Banyak lah, di Tasik ada beberapa yang saya sudah biasa langganan beli, ada 3-4 toko yang itu menyediakan khusus semuanya kaos polos satu toko gitu. Iya. Jadi penghitungan bisnisnya sangat simpel ya, matematikanya. Untuk pemula, beli berapa, jual berapa. Untuk pemula seperti itu sih, kita beli dengan harga berapa, dijual berapa gitulah. Misal ya, misal beli harga 20. Beli harga 20.000, kita bisa atur sendiri ya. Misalkan mau untung berapa persen, 50% berarti jual 30.000. Ya, jadi kan kita punya untung 10.000 ya. Atau mau jadi untung 100% berarti seharga ya, jadi 40.000 gitu. 40.000 ya. Nah, gitu. Jadi belinya kayak gitu ya. Iya. Kita beli dari produsen langsung, dijual, dilebihin. Iya, pasti kalau langsung kita ke konveksi atau kita ke produsen langsung, kita bisa di awal bisa ini istilahnya bukan nego ya, bisa kerjasama lah, bahwa kita beli produknya untuk dijual kembali. Itu mereka sangat welcome sekali. Oke, Kang. Cara jualannya nih Kang, mau harus di CFD atau Car Free Day, buka toko di rumah atau online, gimana kira-kira? Setiap penjualan punya kelebihan kekurangan masing-masing. Iya. Ya. Kalau untuk sekarang trennya sedang ramai online ya, di berbagai medsos, kemudian di marketplace. Cuman kalau untuk di online itu kita harus siap bersaing harga dengan yang lain, karena suka ada istilahnya yang membanting harga ya. Di kita misalkan tadi harga 40.000, di online udah ada yang 20.000. Nah, itu harus siap bersaing itu kalau online. Perang harga. Kalau perang harga istilahnya kalau online. Kalau offline
Kalau offline kita memanfaatkan jaringan, nah, maksudnya jaringan bisnis, jaringan pertemanan, rekan kerja. Nah itu untuk yang pertama bisalah lewat mereka gitu kan. Iya, kita tawar-tawarin. Tawar-tawar. Kalau mereka sudah merasakan kualitas kita bagus, misalkan barang dari kita bagus, dia akan memberitahu ke yang lain, oh beli kaos di sini aja, bagus kualitasnya. Jadi itu lebih efektif sih, lebih efektif. Misalkan istilah iklan dari mulut ke mulut lah ya. Nah, jadi saling memberitahu itu lebih efektif kalau offline gitu. Kalau toko juga kadang yang dekat-dekat itu kan suka, Kang di mana tokonya? Nah, perlu juga ya kalau misalkan belum punya toko bisa di rumah dulu lah. Bisa di rumah dulu. Di ruang tamu kayak gini gitu. Kita pasang ya, ini betul, bisa kan. Betul. Gitu. Ya, jadi betul. offline, online satu sama lain punya kelebihan dan kekurangannya sih. Ya. Oke, Kang. Apalagi ini Kang, pangsa pasarnya kan konsumennya itu ada perorangan. Ada nggak konveksi yang malas jahit? Maksudnya gini, tukang sablon yang malas jahit beli jadi gitu. Ada. Nah, ini pengalaman juga nih, pengalaman di CFD. Jadi ketika tukang sablon istilahnya ya, jasa sablon gitu kan. Itu misalkan yang pesen misalkan pesen 20 pertama, ternyata nambah 2, 3 pieces gitu kan. Nah, itu kan suka kurang dia bahkan belanja bahannya itu suka pas biasanya. Nah, lebihnya itu kadang si yang tukang sablon itu nyari kaos yang udah jadi. Nah, ini pengalaman ada beberapa yang punya keahlian menyablon, dia sedang ada orderan, kurang 1-2 kurang 1-2 atau 3, beli ke saya akhirnya gitu kan, beli kaos polos yang sudah jadi gitu. Kan. Kalau mereka biasanya full order sih, mulai dari jahitnya dan lain-lain. Tapi kalau mau beli kan istilahnya apa ya kalau bahasa Indonesianya, nanggung, kagok ya kalau bahasa Indonesianya, tanggung. Akhirnya beli ke saya gitu yang udah jadi. Oh gitu ya. Jadi memang pangsa pasarnya bagus pemirsa. Pertama bisa ke konsumen pemakai langsung. Kedua bisa ke pebisnis konveksi kecil yang menerima jasa sablon. Dia nggak jahit lagi mungkin karena bahannya kurang atau apa ya. Tanggung lah istilahnya, kalau mau beli bahan juga tanggung. Kalau untuk satu kaos ini kan itu paling berapa gram gitu kan. Kalau beli bahan kan harus kiloan. Jadi kalau beli 1 kilo, 2 kilo, waktu juga lama, pengiriman dan lain-lain. Akhirnya ya mereka beli jadi simple, bisa langsung disablon. Ini ya. Gitu. Kemudian ini Kang kalau kita udah maju misalkan, bukan udah maju sebetulnya, kita dari nol produksi langsung dari menjahit, sebenarnya harganya sama nggak dengan kita beli langsung ke tokonya? Konveksi yang udah jadi gitu. Pernah sih saya hitung-hitung, pernah hitung-hitung ya, antara kita beli bahan, kemudian ongkos jahit, dan biaya pengiriman dan lain-lain, itu selisihnya hampir beda 1.000-2.000 lah. Jadi kalau memang misalkan kita mau beli jadi juga langsung ke konveksinya, ya beda 1.000-2.000 bisa lah. Ya biasanya saya lebih memilih beli jadi sih. Untuk sementara, kecuali memang yang ininya banyak, kuantitasnya banyak, nah baru beli bahan kain di jahit kan ke tukang jahit. Gitu. Biasanya kainnya di Cirebon tuh namanya? Di Cirebon kalau saya Cirebon pernah di Pleret beli, di daerah Pleret, di daerah di Tegal Gubuk ada nggak ya? Tegal Gubuk saya belum pernah sih. Belum pernah beli. Kalau biasanya kalau bahan kaos itu dari Bandung. Saya belanja dari Bandung. Oke. Profitnya lumayan nggak kan? Maksudnya bisnis kalau untuk kaos polos sendiri sih untuk sekarang ya masih belum terlalu inilah. Paling kita punya keuntungan di kisaran 20%-an ya. Lumayan. Tapi tergantung pasar juga sih kalau sudah masuk. Kemarin saya survei terakhir ke distro-distro yang sudah menjual kaos bermerek gitu ya. Dia juga menjual kaos polos. Tapi harganya memang dia punya saya karena tahu ini ya, tahu istilahnya tahu harga asli modalnya. Dia menarik keuntungan 100%. Ya, jadi misalkan tadi yang dibilang harga 20.000, mereka jual 40.000. Atau 30 lah misalkan. Ya, misalkan 30, dia jual 60.000. Jadi 100%. Jadi 100%. Jadi kalau untuk kaos polos tergantung kita di mana juga sih ininya ya. Kalau yang saya rasakan yang lebih profit, yang lebih untung lebih besar itu ketika di merek kan? merek bukan?
konsumen minta untuk full order dengan sablonnya. Oh iya. Full order. Jadi misalkan tidak hanya beli kaos polos, misalkan komunitas tertentu. Nah, ini pengalaman juga nih, ya. Komunitas sekolah nih, ya. Anak-anak sekolah, kelas, angkatan. Nah, bikin kaos angkatan gitu kan, kaos yang sudah disablon. Nah, itu profitnya lumayan. Iya, lumayan. Iya. Dan kawan-kawan member Eco Racing juga mungkin bisa dicoba. Kita bikin merek sendiri ya, Pak? Nah, bikin merek sendiri boleh. Kaosnya sih sama. Bahannya katun combat katun combat. 30S, 20S. 24S, 20S. Ketebalannya ketebalan ya. Iya, nanti dikasih merek sendiri. Kasih merek sendiri. Kalau udah merek terkenal kan jadi naik harganya. Itu. Jadi masih di era pandemi ini kaos juga masih tidak terlalu masih banyak komunitas-komunitas yang banyak order juga. Iya sih, sebetulnya kaos itu saya juga kita juga butuhnya kaos untuk polos, santai sih, untuk santai gitu, untuk santai. Misalkan bosen merek ada mereknya. Kan sekarang juga mohon maaf nih ya, banyak merek-merek yang istilahnya di KW ya. Misalkan merek nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Misalkan 3 Second, Green Light ya, apalagi misalkan Langki ya, itu banyak sekarang yang harga dijual di pasaran itu masa harga 30.000, 40.000 kan, masa kaos distro seharga gitu kan, itu ada kemungkinan itu istilahnya barang KW. Ya, jadi lebih baik kita beli kaos polos istilahnya asli orisinal lah, kita nggak pakai KW merek apa gitu, istilahnya gitu. Oke, kebutuhan kaos ini memang cukup besar kawan-kawan. Jadi setiap orang kadang perlu, terutama laki-laki ya. Kaos-kaos yang santai kayak gini, saya juga pakai kaos polos. Ya, ini kaos polos juga bener. Dalamnya kaos polos. Ini waktu saya dulu kawan-kawan sebelum di Eco Racing. Pernah juga ya? Saya pernah juga bisnis di kaos polos. Pernah juga nih pada ini. Iya, saya juga ikut lah. Bahkan sempat kita dulu ya. Sempat kerjasama. Iya, oke. Saya kira cukup ya kawan-kawan untuk obrolan santai mengenai bisnis kali ini. Sekali lagi saya tidak istilahnya tergantung masing-masing, silakan kawan-kawan mau fokus di Eco Racing satu saja misalkan. Boleh silakan. Nah, kalau agak bosan-bosan dikit ya agak kita pilih lagi misalkan bisnis kaos dulu, tapi Eco Racing tetap jalan gitu ya. Gitu. Jangan ditinggalkan. Kayak saya juga sama kawan-kawan. Saya juga di Eco Racing. Cuman ketika ada peluang lain, nah maka saya juga coba gitu kan. Jadi Eco Racing-nya nggak ada istilah Eco Racing-nya mundur. Mundur sampai betul-betul mundur gitu, tapi tetap masih ada. Karena kan kadang manusia itu, bisnis itu bosan-bosan. Istilahnya bukan mengikuti permintaan pasar, Pak. Mengikuti permintaan pasar. Jadi kalau sekarang lagi musim ini biasanya pasar agak kesini nih condongnya gitu. Betul. Oke, terima kasih Kang Robi atas obrolan santai, tapi ini sangat inspiratif. Silakan kawan-kawan penonton dari Mubarok Channel, silakan kalau memang ingin berbisnis di kaos polos, itu bisa datang belanja langsung ke tokonya, produsennya langsung. Boleh, silakan. Tasik ya, nggak apa-apa ya? Boleh, Tasik di Tasikmalaya, atau ke Bandung. Bandung silakan. Jual lagi di rumah dengan online, offline, itu lumayan lah ya. Karena ya barang itu banyak, kita bisa memilih apapun jualannya. Kalau kaos tidak basi ya Pak ya. Betul. Tidak istilah basi, terus tidak tertinggal zaman. Iya. Kalau kaos polos tahun kemarin dan tahun sekarang masih warna itu ya nggak ketinggalan zaman gitu kan. Kalau model-model yang lain kan suka ini udah model tahun kemana gitu ke tahun berapa. Kaos polos itu kan berwarna ya? Banyak warna ini. Putih, ungu, hitam, merah dan lain-lain. Polos gitu ya. Polos. Gitu. Ukurannya juga banyak. Ukuran banyak. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Kang Robi. Kita sambil ngopi. Ini kopinya enak sekali. Ini kopi asli. Mana ya? Tadi saya bawa kopi. Iya, tadi ini kopi asli nih. Asli ya. Kita tutup saja pemirsa untuk saat ini. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Anda semuanya dan tetap semangat. Jika Anda masih di bisnis Eco Racing, tetap semangat. Go berkah no riba. Dan jika Anda ingin bisnis yang lain mungkin sedikit-sedikit agak ini, silakan saja. Tergantung masing-masing. Yang penting kita jangan mundur di satu bisnis, tetap maju begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.